Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sedulur-sedulur peternak? Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam beternak, dan yang paling penting selalu berkelimpahan rezeki yang barokah. Jumpa lagi di Pinang Rati Farm, tempat berbagi ilmu dan pengalaman seputar beternak ayam kampung secara organik dan mandiri. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya tidak ketinggalan konten-konten yang sangat bagus dan bermanfaat ini. Dulur-dulur peternak, pagi ini saya akan mereview mesin penetasan, mesin tetas kita yang ada di Pinang Rati Farm di Purworejo gitu. Nah, sebelumnya mungkin bagi teman-teman yang belum memiliki mesin tetas gitu atau lagi proses mikir-mikir mau membeli mesin tetas, mungkin ini sangat penting teman-teman ya untuk simak video ini supaya kita tidak kecewa gitu, tidak merasa rugi gitu ketika kita salah di dalam membeli mesin tetas gitu. Nah, yang pertama yang teman-teman harus perhatikan ya, dulu harus perhatikan ketika punya mesin tetas itu tempat naruh mesin tetas gitu ya. Pastikan gitu mesin tetas itu ditaruh di tempat yang tertutup gitu ya, relatif tertutup gitu, tidak langsung tempat terbuka dan tersentuh atau kena hawa atau angin di luar ruangan. Nah, tujuannya apa? Itu mengurangi biaya listrik gitu ya, efisien. Karena kalau kita taruh di ruangan, suhu di luar itu lebih dingin dari suhu mesin tetas, tentunya akan pengaruh ke dalam gitu. Kecuali kita beli mesin tetas yang memang benar-benar isolasinya itu maksimal, itu bisa saja, tapi tentunya jauh lebih mahal. Kalau kita mesin tetasnya ini standar saja, biasa saja, maka kita pastikan usahakan naruh mesin tetasnya di ruangan yang tertutup gitu supaya tidak terpengaruh udara luar gitu ya, dan kondisi suhu di dalam mesin tetas itu stabil. Yang hasilnya tentunya kalau kondisi di dalam mesin tetas stabil dan sesuai dengan standar yang kita harapkan, ya nanti penetasannya akan maksimal gitu. Nah, ini contoh ruangan kita, ruangannya sederhana ya, kita coba pakai triplex saja, kemudian kita tutup sekitarnya, memang nggak sangat rapat tapi sudah lumayan ya, minimal angin dan udara dari luar tidak terlalu dingin gitu. Nah, ini mesin tetas yang di kami, yang pertama ini dulu mesin tetas kecil ya, ketika kita masih awal-awal belajar untuk pelihara ayam indukan ayam KUB, kami beli mesin tetas kapasitas 200, sekarang sudah nggak dipakai ya, nanti rencana kita akan jadikan hatcher saja gitu ya, karena kapasitasnya terlalu kecil kalau untuk kondisi sekarang. Kemudian ini mesin tetas kedua yang kami beli second gitu ya. Ini kapasitasnya sebetulnya 700 gitu ya. Ini modelnya sama dengan model yang pertama. Nah, ini modelnya horizontal ya, modelnya mendatar. Kemudian ini dengan pemutar yang menggunakan aluminium gitu ya. Jadi ini telurnya di sini diputar gitu untuk membolak-balik telurnya. Ini sudah full otomatis juga, sebetulnya semua sudah full otomatis. Kemudian pemutarannya menggunakan ini. Nah, nanti akan kita ceritakan gitu ya kelebihan dan kekurangan mesin tetas ini dibanding dengan mesin tetas yang lain. Kemudian yang ketiga, ini kita mesin tetas kita yang paling baru. Ini sudah berjalan sekitar 2 bulan. Ini mesin tetas yang sistemnya menggunakan rak ayun gitu ya, vertikal. Nah, ini baru kita beli beberapa bulan lalu, 2 bulan ya, udah 2 bulan. Ini sistemnya raknya menggunakan bagi-bagi dan dia vertikal, full otomatis juga. Kemudian di dalamnya juga ada sistem untuk mengatur suhu maupun kelembaban gitu. Kemudian ini juga sudah termasuk hatcher gitu. Ini kapasitasnya 1000. Nah, untuk teman-teman yang ingin kapasitas besar, sebaiknya hatcher sama setternya dipisah ya, nanti mesin penetasan sama mesin untuk menetaskan, sama ketika sudah menetaskan dipisah gitu supaya tidak terlalu sering dibuka-buka mesin ini. Nah,
kita lihat dalamnya sekilas ya, karena ini tidak boleh dibuka terlalu lama. Nah, ini kalau ini modelnya ini ya, raknya ini kebetulan pas kondisi air ayunnya lagi datar. Nah, ini selama tiap beberapa menit sesuai dengan yang kita setting di sini, ini raknya akan mengayun gitu ya, akan mengayun supaya telurnya terbolak-balik gitu. Ini ada totalnya ini mungkin sekitar, karena kapasitas 1000, ini mungkin hampir terisi 900 ya. Kalau kita lihat itu memanjang ke belakang sana. Nah, kemudian yang di bawah itu, yang sudah mau netas. Jadi kalau sudah umur 18 hari kita pindahkan situ karena sudah siap mau menetas. Kemudian ini kalau kita lihat itu ada baki ya, baki air itu. Nah itu yang digunakan untuk mengatur kelembapan. Jadi nanti kalau kelembapannya di bawah standar, dia blowernya akan nyala dan akan meniupkan supaya suhunya supaya kelembapannya memenuhi standar yang kita sudah setting di atas ini nih. Nah, kita setting di atas ini. Nah, kemudian yang itu ada elemen pemanas ya. Ada pemanasnya. Ini tujuannya untuk menghangatkan ruangan ini sesuai dengan standar yang kita harapkan. Nah, ruangan ini cukup bagus ya kalau saya lihat desainnya, karena pengatur suhu maupun kelembapan ada di samping sehingga telur semua teraliri oleh suhu maupun kelembapan yang kita harapkan gitu. Jadi tidak terhalang oleh tidak terhalang oleh yang lain, susunan yang lain dibandingkan yang sana. Nah itu contoh itu kalau lihat, karena kita buka kelembapannya turun, maka otomatis itu nyala blowernya, kipasnya itu meniupkan air supaya kelembapannya tercapai. Nah itu, saya tutup dulu karena supaya tadi malam juga listrik sempat mati agak lama. Kita tutup lagi supaya telurnya tetap bisa menetas, karena kalau sampai ngedrop berkurang sayang sekali ya, jumlahnya hampir 900 itu. Bahkan ditambah yang sehater 1000 lebih. Nah, saya akan ceritakan kelebihan dan kekurangan dari dua ini gitu ya. Ini berdasarkan yang kami beli ya di tempat kami, karena di tempat lain mungkin hal yang berbeda settingannya dan sebagainya. Nah, kalau saya menggunakan mesin ini yang model Ra-Ion ini kemampuan menetasnya jauh lebih bagus dibanding yang model horizontal itu. Kenapa ini jauh lebih bagus? Karena tadi yang pertama sistem Ra-Ionnya. Nah, yang ini telurnya itu diayun menggunakan rak di masing-masing rak, kemudian secara otomatis tiap beberapa periode waktu gitu ya, berapa menit yang di setting di sini, itu raknya gerak sendiri gitu. Otomatis telurnya juga akan ikut gerak. Nah, kalau yang di sistem sini, ini kayak ukuran ayam kampung itu cenderung agak kecil gitu. Nah, ketika ayamnya kecil gini nih goyang gitu. Nah, ini kalau misalnya pemutar ini bergerak ini saya putar ya. Ini tidak gerak sama sekali gitu. Nah, itu akibatnya fatal gitu. Atau yang kedua, kadang kita nggak tahu kenapa dia itu gerak malah membuat miring. Nah, ini kalau kita putar dia nggak akan memutar. Akibatnya apa ya? Telur ini tidak akan menetas karena dia tidak terjadi pemutaran gitu ya. Mungkin posisi kuning telurnya selalu tetap di bawah atau di atas gitu. Jadi tidak menetas ini. Padahal ini bobotnya sudah 40 gram lebih. Tapi kalau diukur di sini jauh gitu ya, nggak menyentuh nih. Nah, ini harus pas benar telurnya. Kalau nggak pas, dia ketika diputar nggak ini. Nah, walaupun di bawah ada pemutar. Nah, kalau ini pemutarnya ini kayak ini agak seret ya, agak seret. Nah, ini tidak bergerak. Nah, itu membuat jumlah efisiensi penetasannya itu menjadi sangat rendah. Bahkan kita yang ini tuh pernah terakhir ngedrop sampai 40 dan 60. Nah, ini harus di setting ulang. Maka ini kita nggak pakai dulu, kita mau minta bantu dari teman untuk bisa memperbaiki ini dulu, karena sudah terakhir posisi sekitar 60. Tentunya banyak banget yang terbuang ya telurnya. Nah, kemudian kalau yang ini sangat bagus gitu. Kita kondisi terburuk pernah netas turun di 80% itu. Itu karena waktu itu
kita belum ngatur gitu masukannya telur itu terlalu sering. Jadi kita hampir 2 hari sekali itu kita masukkan telur, kita kumpulin. Nah, akhirnya bolak-balik kebuka, bolak-balik kebuka. Nah, sekarang kita sudah tahu, kita usahakan supaya seminim mungkin membuka mesin ini. Nah, kondisi ini rata-rata 90% ya, bahkan kadang 95%. Kalau kita jarang buka dan telurnya telur yang memang berkualitas gitu. Nah, itu mungkin ya sharing dari saya pengalaman beli mesin tetas yang kita pakai gitu. Nah, kalau saya sendiri memilih yang ini ya untuk kita pakai gitu karena tadi ya sistem raknya ion otomatis bergerak, telurnya nggak ada yang ketinggalan gitu karena dia goyang-goyang. Yang kedua, sistem aliran ruangan untuk mengalirkan suhu dan kelembapan itu juga sangat terbuka sehingga merata suhu maupun kelembapannya, dan hasil penetasannya alhamdulillah cukup bagus gitu. Itu saya kira yang bisa saya bagikan. Silakan untuk teman-teman yang mungkin mau menambahkan atau mau komen atau mau ditanyakan untuk bahasan diskusi, bisa komen di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.